Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan selamat meskipun di kondisi pandemi saat ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali di topik tentang higiene industri atau industrial hygiene, yaitu tentang topik faktor bahaya fisik. Kita akan mendiskusikan pada topik kali ini tentang iklim kerja. Ya, sedikit refresh terkait mengenai faktor bahaya fisik, ada beberapa ya. Kemarin kita sempat mendiskusikan tentang faktor bahaya fisik terkait mengenai kebisingan, ada pencahayaan, ada getaran, kemudian ada iklim kerja saat ini, kemudian ada tekanan udara, kemudian satu lagi ada tentang radiasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi banyak tentang fokusnya adalah terkait mengenai iklim kerja itu apa dan lain sebagainya. Kita akan coba diskusikan apa itu iklim kerja, teman-teman semua. Masih ingat iklim kerja itu apa? Gitu? Ada yang tahu iklim kerja itu apa? Iklim kerja. Iklim kerja itu apa? Dari beberapa referensi itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada kelembaban. Satu itu ada kelembaban. Kemudian yang kedua itu ada suhu. Satu lagi ada radiasi. Dan satu lagi ada kecepatan angin. Nah, beberapa referensi mengatakan bahwasanya ketika kita berdiskusi membicarakan tentang iklim kerja, maka itu ada 4 komponen. Yang pertama ada kelembaban, kemudian yang kedua ada suhu, kemudian yang ketiga ada kecepatan angin, dan yang terakhir keempat ada radiasi. Kita akan coba diskusikan tentang hal itu tersebut. Nah, ini referensinya dari Sumakmur di dalam bukunya di tahun 2014 bahwa iklim kerja adalah kombinasi dari suhu, kelembaban udara, kecepatan udara, dan panas radiasi. Ini adalah terkait mengenai iklim kerja. Kemudian nanti akan timbul pertanyaan, kira-kira tempat kerja seperti apa yang menghasilkan ataupun yang terpapar terkait mengenai iklim kerja? Nah, kita akan diskusikan tentang hal tersebut, teman-teman semua. Ya. Selanjutnya, kita akan lihat di sini bahwasanya ada beberapa referensi atau definitif lagi juga. Suatu faktor bahaya fisik yang berpotensi menimbulkan potensi bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan kepada pekerja bila berada pada kondisi yang ekstrim panas. Gitu. Jadi kita bayangkan pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang ada kondisi pekerjanya terpapar oleh panas yang ekstrim gitu ya. Atau tempat kerjanya yang panas di sana. Dan dingin. Jadi ada juga tempat kerja yang ekstrim dingin ya. Bukan hanya panas akan tetapi dingin juga. Kira-kira tempat kerja seperti apa? Kira-kira pekerja seperti apa yang terpapar oleh iklim kerja dingin? Nah, itu kita akan diskusikan lebih lanjut lah. Dengan standar yang melebihi NAB ya. Jadi nilai ambang batas. Di dalam regulasi Indonesia, di dalam pemerintahan Indonesia, itu juga diatur mengenai standarnya. Ya, standar yang diberikan menjadi acuan seberapa besar, seberapa banyak terkait mengenai iklim kerja panas ataupun iklim kerja dingin. Nomor berapa? Masih ada yang ingat? Terkait mengenai faktor bahaya fisik itu regulasinya nomor berapa? Mengenai iklim kerja? Ya. Jadi ada di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Saya sedikit refresh kembali. Ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Nah, di situ disampaikan terkait mengenai regulasi-regulasi faktor bahaya fisik, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah tentang iklim kerja. Baik, kita akan diskusikan kembali. Nah, terkait mengenai contoh pekerjaannya itu seperti apa, kita akan lihat di sini, yaitu
potensi-potensi bahaya yang ada di iklim kerja. Kita akan lihat di sini salah satu contohnya adalah perusahaan atau pabrik atau terkait mengenai tempat kerja peleburan baja. Di dalam peleburan baja, teman-teman semua, kita bisa amati, bisa lihat bahwasanya di peleburan baja itu membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Untuk melelehkan logam itu sekitar membutuhkan 1000 derajat minimalnya. Jadi ketika kita bayangkan di sana, bahwasanya pekerja terpapar oleh panas yang tinggi di sana kondisinya. Ya, itu terkait dengan hal itu. Kemudian yang kedua, perusahaan atau tempat kerja terkait mengenai peleburan logam. Nah, terkait peleburan logam itu juga sama di sana. Jadi baja itu dilelehkan seperti gambar yang ada di sini. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini ya. Ini adalah contoh terkait mengenai peleburan baja. Juga sama terkait mengenai peleburan logam. Peleburan logam itu kadang juga dilakukan oleh home industry, misalkan di pengecoran logam atau peleburan logam di suatu tempat kerja. Itu terkait mengenai pekerjaan-pekerjaan yang salah satunya terpapar oleh iklim kerja panas. Gitu ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Nah, contoh lainnya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan iklim kerja panas itu. Kita akan bisa lihat di sini. Tadi sudah didiskusikan, kita sempat sudah diskusikan di sini tentang pengecoran logam, teman-teman semua. Maka di sini ada banyak sekali pekerja yang terpapar oleh suhu yang ekstrim di sana. Suhunya panas di sana. Karena untuk melakukan pengecoran logam seperti ini membutuhkan suhu yang sangat tinggi. 1000 derajat Celcius. Bayangkan ketika ada salah satu anggota dari tubuh pekerja gitu kan terkena oleh lelehan logam. Jadi apa itu? 1000 derajat coba. Luar biasa sekali. Sudah langsung hancur lebur gitu ya. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat ketika kita berbicara mengenai pekerjaan seperti apa yang terpapar oleh iklim kerja panas, maka ada di sini juga, yaitu tentang pemadam kebakaran gitu kan. Nah, ini adalah salah satu petugas kebakaran, damkar gitu. Ketika terjadi kebakaran, pasti mereka akan berusaha memadamkan api. Dan di situ mereka terpapar oleh lingkungan kerja atau tempat yang terpapar oleh panas ataupun kebakaran. Bahkan orang-orang di sana, orang-orang damkar itu menggunakan ada namanya baju anti api ataupun anti panas. Itu dua poin penting terkait mengenai pekerjaan yang terpapar oleh iklim kerja. Selanjutnya, nah ini teman-teman semua, kita bisa lihat juga terkait mengenai pabrik kaca. Ketika kita berbicara mengenai pabrik kaca, teman-teman semua ya, maka kita lihat, bayangkan orang-orang di sana, para pekerja di sana membuat sebuah kaca, gitu ya, sehingga menjadi sebuah kaca yang bagus, itu terpapar juga oleh apa? Oleh suhu yang tinggi di sana. Salah satunya adalah itu. Jadi nanti Anda ketika kompetensi yang dimiliki gitu kan sesuai dengan SKKNI Higiene Industri, Anda harus tahu bagaimana mengenal tempat kerja mempunyai potensi bahaya apa saja di sana. Kemudian sampai bagaimana teknik pengendaliannya yang efektif dan efisien. Itu adalah tantangan Anda semua ketika kita berbicara mengenai higiene industri atau terkait mengenai K3, teman-teman semua. Jadi ketika kita lihat di sini misalkan ya, bayangkan ada pekerja membuat sebuah kaca ataupun semacam bolam atau semacam piring, gelas dan lain sebagainya. Kemudian Anda lihat di sana suhunya tinggi sekali. Apa yang harus dilakukan? Jadi seorang ahli K3 atau ahli higiene industri muda gitu kan, ketika sesuai dengan SKN-nya untuk melakukan pengelolaannya. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara pengukurannya di sana? Apakah masuk di dalam standar atau di bawah standar? Itu yang harus kalian juga lakukan di sana. Itu 3 poin besar terkait mengenai contoh pekerjaan tentang iklim kerja. Selanjutnya, kita berbicara lagi tentang iklim kerja yang dimaksud di sini adalah tentang suhu dingin ekstrim. Nah, di perusahaan ini, perusahaan es krim, gitu, mungkin Anda salah satu yang suka terkait mengenai es krim ya, maka teman-teman semua bisa bayangkan perusahaan ini adalah perusahaan
es krim. Maka di situ di setting di tempat kerjanya ada kondisi-kondisi atau ruangan yang pasti di sana membutuhkan suhu yang rendah gitu, ataupun suhu yang dingin gitu. Itu salah satunya. Itu terkait mengenai indoor quality ataupun tentang lingkungan kerja yang berpotensi menghasilkan atau terpapar terkait mengenai iklim kerja. Kemudian selanjutnya, bagaimana ketika dari outdoor, Pak? Nah, ini menarik. Misalkan Anda ke kutub gitu ya. Di situ juga ekstrim sekali, dalam artian suhunya itu dingin sekali. Atau Anda yang biasa naik gunung gitu. Wah, juga di sana. Itu juga suhunya tuh suhu dingin. Bahkan ketika kita berbicara mengenai di musim kemarau, di Dieng biasanya gitu, infonya di dalam berita itu suhu di Dieng gitu kan, yang ada di Wonosobo itu mencapai -2 atau -3 itu. Seperti halnya di freezer gitu. Wah, itu luar biasa sekali. Itu juga terkait mengenai iklim kerja dingin gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu, contoh-contoh seperti itu, pekerjaan atau kondisi di tempat kerja yang menghasilkan terkait mengenai potensi bahaya fisik, dalam artian lebih spesifiknya adalah tentang iklim kerja. Kita akan lanjutkan kembali. Nah, di dalam iklim kerja itu ada alat ataupun instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran, teman-teman. Nah, ini namanya. Anda bisa melihat ini jenis alatnya seperti ini gitu kan. Kita di laboratorium juga punya kalau tidak salah, ada satu gitu. Bentuknya simple seperti ini, namanya quest time ya. Namanya itu quest time di sini. Quest time. Quest time di sini namanya quest time. Nah, alatnya ya simple gitu kan, ya nggak besar juga gitu. Tapi harganya ya lumayan, sekitar 85 juta sampai 90 jutaan gitu. Wah. Gitu. Nah, ini digunakan untuk mengukur iklim kerja, kondisi lingkungan kerja di sana. Jadi kita bisa lihat secara garis besarnya, ini tadi saya sampaikan, secara garis besarnya. Di sini ada beberapa poin yang harus Anda ketahui. Yang pertama ini adalah web PBGTI itu maksudnya indoor, O itu maksudnya outdoor gitu ya. Nanti akan ketemu, kita tinggal setting secara otomatis ataupun kita bisa ukur secara manual, maka akan ketemu terkait mengenai apa? Terkait mengenai iklim kerja di tempat kerja tersebut. Misalkan kita berbicara mengenai indoor, maka yang digunakan adalah yang atas di sini. Misalkan biasanya nanti akan ketemu di situ berapa iklim kerjanya, akan ketemu misalkan 26,3. Kemudian ada 25,3 misalkan. Nah, ini adalah salah satu contoh tentang hasil dari pengukurannya ini secara otomatisnya. Tinggal kita setting. Secara garis besar pengukurannya adalah seperti ini. Ada metode yang digunakan ya tentang SNI, ada SNI tentang iklim kerja. Anda bisa lihat di sini. Secara garis besar seperti ini, ya, detailnya nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi. Misalkan salah satunya di sini kita jelaskan isi reservoir dengan air. Nah, ini diisi teman-teman semua. Ini kita buka kemudian digunakan dengan air suling atau air aquades. Kemudian yang kedua, misalkan tempatkan quest time pada area kerja yang aman dengan jarak sekitar 3,5 meter dari tanah ataupun dari lantai gitu ya. Jadi dibuat semacam ketinggiannya di sini. Buat ketinggiannya, kemudian putar tombol on, kemudian gunakan panah untuk mengatur tampilan yang item yang tersedia di sana gitu ya. Kemudian biarkan alat tersebut selama 10 menit agar sensor stabil gitu. Kemudian dilakukan pengukurannya. Itu ada standar di dalam pengukuran iklim kerja. Secara garis besarnya seperti itu teman-teman semua terkait mengenai iklim kerja. Untuk teknis pengukuran kita diskusikan lebih lanjut lagi. Nah, ini standar yang bisa digunakan atau metode yang digunakan. Anda bisa menggunakan prinsip pengukurannya adalah seperti ini. Ini SNI-nya. Gitu. Tidak tahu ada yang terbaru atau tidak. Gitu. Saya kira belum ada yang terbaru. Gitu. Nah, prinsip yang digunakan di dalam pengukuran adalah alat diletakkan pada titik pengukuran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Di situ ada komponennya. Ya, saya lihat di sini. Ada suhu bola basah, gitu kan. Kemudian ada suhu kering, suhu dibaca pada alat ukur dan indeks basah diperhitungkan dengan rumus. Di sini ada rumusnya. Rumusnya apa? Misalkan ada salah satunya, nanti Anda akan melihat di sana, misalkan 0,7 ditambah bla 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 gitu. Terkait mengenai
apakah itu indoor atau outdoor, itu ada komponen untuk menghitungnya. Maka di situ akan ketemu terkait mengenai hasil pengukuran dari iklim kerja tersebut, teman-teman semua. Ini SNI-nya ya. SNI kita bisa lihat. Ada pengukuran iklim kerja terkait mengenai parameter indeks suhu bola basah. Itu ada di dalam SNI. Seperti itu. Selanjutnya, kita berbicara atau mendiskusikan tentang nilai ambang batas. Nah, di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang sempat saya sampaikan di awal tadi tentang K3 lingkungan kerja, nah ini lebih spesifik lagi, diatur mengenai iklim kerja standarnya itu seperti apa gitu ya. Di sini dijelaskan, di sini disampaikan terkait mengenai pengaturan kerja. Nah, pengaturan waktu jam kerja. Maka di sini ada komponennya. Nah, kemudian di sini ada ISBB untuk beban kerjanya. Kategorinya itu kategori apa? Ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Jadi kita ukur di sana teman-teman semua. Kemudian ketika kita berbicara mengenai hasilnya adalah 31, kemudian dengan beban kerja ringan gitu kan, maka orang tersebut boleh bekerja selama 8 jam kerja di sini. Nah, 8 jam kerja. Bisa kategorikan 75% sampai 100% dari jam kerjanya. Misalkan bisa dihitung. Kalau full itu bekerja itu selama 8 jam kerja, maka 75% dari jam kerja berapa? Mungkin misalkan sampai 7,5 jam sampai 8 jam kerja orang tersebut bisa bekerja di sana. Seperti itu ya. Akan tetapi ketika kita berbicara yang paling bawah di sini, bahwasanya waktu paparannya orang tersebut boleh bekerja selama 25% dari jam kerja. Itu berapa? Maka ketika kita berbicara mengenai pekerjaan tersebut termasuk ringan dan hasil pengukurannya adalah 32,5, maka orang tersebut, pekerja tersebut boleh bekerja di sana 25% dari 8 jam kerja. Berarti berapa? Itu terkait mengenai standar atau nilai ambang batas faktor bahaya fisik. Lebih spesifik lagi adalah tentang iklim kerja indeks suhu bola basah atau biasa dikenal dengan istilah ISBB, teman-teman semua. Ya, interpretasinya adalah seperti itu. Jadi kita bisa lihat orang tersebut bekerja berapa lama, kemudian hasil pengukuran iklim kerjanya berapa, maka orang tersebut diperkenankan atau diperbolehkan bekerja dalam kondisi tersebut, dalam ruangan tersebut selama berapa jam kerja. Secara garis besar seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini juga sama terkait mengenai standar iklim kerja di sini. Ya. Di sini ada iklim kerja dingin, gitu ya. Kita lihat standar referensinya juga diatur di sana, teman-teman semua. Ya. Terkait mengenai suhu aktualnya berapa, kecepatan anginnya berapa, di sini kita lihat. Kemudian akan kita lihat di sini. Nah, ini adalah angkanya, standarnya di sana. Kemudian di sini ada keterangannya. Ini ada tulisan komponennya ataupun degradasinya. Ada standar sedikit berbahaya, ada bahaya meningkat, ada sangat berbahaya. Ketika kita berbicara mengenai sangat berbahaya, maka gitu ya, tubuh dapat membeku dalam waktu 30 detik gitu. Berapa derajat Celcius orang tersebut berada di tempat kerja atau kondisi tersebut di sana. Ada kecepatan anginnya berapa. Ini teman-teman semua. Lagi-lagi saya sampaikan, ini adalah sesuai dengan standar parameter yang digunakan di dalam pengukuran lingkungan kerja sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja di sini. Pertanyaannya nanti, siapa yang berhak ataupun berkompetensi di dalam pengukuran K3 lingkungan kerja itu? Nah, di situ dijelaskan di dalam regulasi tersebut yang berhak untuk melakukan pengukuran di dalam lingkungan kerja termasuk adalah iklim kerja, kebisingan dan lain sebagainya adalah ada namanya ahli. Nah, ahli K3 lingkungan kerja, teman-teman semua, ahli K3 lingkungan kerja. Nah, untuk mendapatkan ahli K3 lingkungan kerja, maka Anda harus mendapatkan sertifikasi dulu namanya ahli higiene industri. Nah, ada ahli higiene industri atau biasa disebut dengan HIMU, teman-teman semua. Nah, ada HIMU itu, ahli higiene industri muda, madya, sama utama. Itu ada levelnya di sana.
Secara garis besar seperti itu terkait mengenai iklim kerja, teman-teman semua. Silakan ketika teman-teman ingin didiskusikan atau ingin mendiskusikan terkait mengenai iklim kerja, diperbolehkan. Kemudian selanjutnya saya akan mendiskusikan terkait mengenai dampaknya. Oke. Ketika kita berbicara mengenai iklim kerja, entah itu iklim kerja panas ataupun dingin, maka kita tidak lepas akan mendiskusikan terkait dampak apa saja yang ditimbulkan oleh pekerja ketika para pekerja bekerja di tempat kerja yang iklim kerja panas misalkan seperti itu. Nah, ini ada beberapa referensi dari jurnal yang kita dapatkan. Di sini misalkan ketika kita berbicara mengenai iklim kerja dan itu adalah kondisinya iklim kerja adalah panas gitu ya. Maka di situ heat stress gitu ya. Nah, misalkan heat stress itu iklim kerja panas akan mendapatkan ataupun akan berakibat terhadap dampak bagi para pekerja. Salah satu dampak yang timbul adalah di sini namanya adalah overhead. Misalkan bisa menyebabkan heat stress, heat cramp, heat scoop, heat stroke, heat exhaustion. Ini adalah salah satu dampak dari orang yang terpapar dari iklim kerja panas ataupun heat stress di sana. Jadi ada gangguan terkait mengenai heat overheat tersebut teman-teman semua. Misalkan ada kejang pada otot gitu ya, ototnya jadi kejang dan lain sebagainya. Itu poin pertama yang akan kita diskusikan. Yang kedua, yaitu tentang dampak selanjutnya itu bisa menimbulkan dehidrasi. Jelas di sini disampaikan, orang yang terpapar dengan iklim kerja yang panas gitu kan ataupun heat stress, maka akan menimbulkan dehidrasi ataupun kekurangan cairan di dalam tubuh. Jadi dampaknya apa? Ya akan menjadi lemas, kemudian pusing dan lain sebagainya. Itu tentang dehidrasinya. Kemudian selanjutnya misalkan maka ada rekomendasi di dalam untuk mengurangi dehidrasi, maka salah satunya adalah setiap kurang lebih 30 menit gitu ya. 30 menit maka orang tersebut dianjurkan minum gitu kan. Dianjurkan minum itu 200 mili gitu kan. Dan ada kandungan 0,1 NaCl. 0,1 miligram NaCl-nya. Tujuannya apa? Ketika orang dehidrasi, maka akan banyak kehilangan garamnya di sana, elektrolitnya di sana teman-teman semua. Maka orang-orang gitu kan biasa kalau yang sudah tahu menyediakan minuman misalkan sebuah galon gitu ya, maka dicampur dengan larutan gula, larutan ada dikasih di sini, larutannya adalah NaCl, garamnya di sana. Dicampurkan dengan NaCl di sana. Dengan sesuai takaran gitu. Setiap 30 menit itu menggunakan ini, minum ini. Atau biasa bisa menggunakan dengan minuman-minuman yang notabene ada isotoniknya atau NaCl-nya. Bukan saya promosi, misalkan ada Pocari Sweat dan lain sebagainya. Itu yang bisa digunakan untuk pencegahan dehidrasi, teman-teman semua. Selanjutnya kita akan diskusi tentang hipotermia. Nah, di sini hipotermia misalkan terjadi pada orang-orang yang biasa naik gunung gitu ya. Orang-orang yang biasa naik gunung di sana. Maka di situ bisa disampaikan, bisa lihat bahwasanya akan terjadi penurunan gitu kan. Suhunya jadi turun di sana. Sehingga apa? Suhu tubuh menurun drastis juga di sana. Karena lingkungannya, misalkan lingkungan tersebut adalah sangat dingin di sana. Gitu ya. Selanjutnya akan menimbulkan dampak juga tentang kelelahan. Pekerjaan yang berat dengan suasana pekerja yang tidak sesuai itu akan menimbulkan kelelahan, jelas di sana. Suhunya tinggi ataupun suhunya itu rendah sekali, maka fisiologi tubuh manusianya di dalam tubuhnya itu akan menjadi lemah, fungsinya akan berkurang dan lain sebagainya. Maka akan cepat lelah gitu kan. Jadi coba Anda lihat saja atau amati orang yang bekerja di iklim kerja panas gitu ya, ataupun heat stress-nya itu tinggi, maka cepat lelah di sana. Sehingga apa? Produktivitas itu pasti akan menurun. Dan selanjutnya yaitu tentang peningkatan denyut nadi dan tekanan darah. Nah, di sini disampaikan bahwasanya dapat juga terjadi
dari peningkatan denyut nadinya. Karena apa? Oksigennya itu berkurang. Karena lelah gitu ya, jadi gitu, jadi ngos-ngosan gitu, sehingga peningkatan denyut nadi dan tekanan darah. Ini adalah terkait mengenai dampak yang ditimbulkan dari orang yang terpapar tentang iklim kerja. Selanjutnya ada dampak lagi yang ditimbulkan. Nah, misalkan di referensi-referensi yang didapatkan di sini, misalkan dampak pekerja lainnya apa? Adanya paparan iklim kerja panas dapat menimbulkan ini peningkatan suhu tubuh gitu kan. Tekanan darah dan denyut nadi. Nah, sama ya tadi sebelumnya. Itu penelitian yang dilakukan oleh Jessica di tahun 2015. Kemudian yang kedua, suhu yang menyebabkan penurunan konsentrasi pada pekerja berkontribusi dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Ini salah satunya juga terkait mengenai iklim kerja. Jadi dapat menyebabkan atau menimbulkan pemicu kecelakaan kerja karena apa? Konsentrasinya itu menjadi turun akibat dari kelelahan. Dan yang ketiga kita lihat di sini terjadi kelelahan gitu ya, kemudian merasa dehidrasi, mudah pusing, terdapat kram otot perut dan lain sebagainya. Ini terkait mengenai iklim kerja juga. Secara garis besar seperti itu yang bisa kita diskusikan mengenai dampak terhadap iklim kerja panas. Selanjutnya gitu kan, pertanyaan saya kepada teman-teman semua adalah ketika kita berbicara mengenai rumah sakit RS gitu ya, berbicara mengenai rumah sakit ataupun RS, maka kita berbicara mengenai apa potensi bahayanya, potensi bahaya di dalam rumah sakit. Anda coba lakukan identifikasi potensial hazard yang ada di rumah sakit itu apa saja gitu ya. Kemudian bagaimana cara pengendaliannya. Nah, di sini pengendaliannya itu seperti apa? Terkait mengenai K3 lingkungan kerja. Kasusnya di sini adalah skupnya adalah rumah sakit gitu ya. Di rumah sakit itu ada potensi bahaya apa saja ya, potensinya ya. Hazardnya tuh ada apa saja di sana. Kemudian kita akan lihat di sana juga bagaimana cara pengendaliannya. Nah, Anda coba lakukan analisa seperti ini. Anda berada di rumah sakit, ada potensi bahayanya apa saja dari faktor biofisik, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Kemudian Anda coba pikirkan potensi bahayanya itu apa saja yang ada di rumah sakit. Dan saya sampaikan sekali lagi, pengendaliannya itu seperti apa. Begitu teman-teman, secara garis besar yang bisa saya sampaikan terkait mengenai iklim kerja.